Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Pasti sehat-sehat saja kan? Nah, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, masih tetap semangat kan? Oke, mari kita belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini masih Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami akan belajar, Tuhan yang memberkati kami, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan yang memberkati guru-guru kami semua dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, kita mulai materi kita. Pelajaran 4 halaman 31 sampai 36. Bersyukur sebagai pengikut Kristus. Nah, Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi, keluarga Kristen artinya adalah keluarga di mana ayah, ibu, dan anak-anak memeluk agama Kristen. Maka, setiap anggota keluarga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta berpedoman kepada ajaran dan teladan hidup Yesus Kristus. Tuhan menghendaki agar keluarga Kristen membina hubungan yang baik dan serasi di antara anggota-anggotanya, dan masing-masing hidup serta berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan yang telah menciptakannya. Nah, sekarang kira-kira bagaimanakah panggilan Tuhan kepada masing-masing anggota keluarga Kristen? Yang pertama, panggilan kepada suami dan istri tertulis dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 29. Suami istri dalam setiap keluarga Kristen haruslah menaati panggilan Tuhan dengan hati yang tulus supaya kehidupan keluarganya bahagia dan diberkati Tuhan. Suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, sebagaimana Yesus Kristus mengasihi jemaatnya sendiri. Demikian juga si istri haruslah tunduk dan menghormati suami yang telah mengasihinya, sebagaimana jemaat haruslah tunduk dan menghormati Yesus Kristus yang telah mengasihinya. Nah, kedua suami istri harus sama-sama takut kepada Tuhan dan selalu taat kepada perintah-perintahnya. Tuhan berfirman, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya." Mazmur 112 ayat 1. Oleh sebab itu, persekutuan hidup suami istri dalam keluarga Kristen adalah persekutuan yang berlangsung seumur hidup. Dalam keluarga Kristen, suami istri tidak boleh bercerai kecuali karena kematian atau salah satu meninggal dunia. Tuhan berfirman, "Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Injil Matius pasal 19 ayat 6. Nah, yang kedua adalah panggilan Tuhan kepada anak tertulis dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Nah, Tuhan memberi perintah kepada anak-anak supaya taat dan hormat kepada ayah dan ibu atau orang tuanya. Tuhan telah berjanji bahwa kepada setiap orang yang hormat dan menaati orang tuanya akan berbahagia, murah rezeki, panjang umurnya, dan namanya pula menjadi harum seperti harum minyak zaitun. Ulangan 5 ayat 16 dan Mazmur 128 ayat 3. Tuhan menyertakan janji-janji terhadap anak-anaknya yang menghormati orang tuanya. Mengapa? Karena bagi Tuhan, orang tua itu adalah wakilnya untuk menyambung generasi manusia yang sudah diciptakannya. Setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dari debu tanah, maka untuk menciptakan manusia berikutnya tidak lagi menggunakan bahan dari debu tanah, melainkan melalui kelahiran dari orang tua. Nah, orang tua itu adalah wakil Tuhan untuk menyambung keberadaan manusia sampai pada akhir zaman. Panggilan Tuhan kepada orang tua, Efesus 6 ayat 4. Tuhan meletakkan tugas dan tanggung jawab yang penting pada orang tua. Orang tua harus mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mereka harus mencurahkan segala perhatian, tenaga, dan kasih sayang untuk mendidik anak-anaknya.
agar menjadi anak-anak yang baik dan berguna di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Demi kebaikan anak-anak, orang tua kadang-kadang harus mendidiknya dengan keras, kalau nasihat yang lemah lembut itu tidak diacukan lagi. Nah, untuk itu, dalam rangka mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, keluarga Kristen haruslah menggunakan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan, baik di gereja maupun di rumah tangganya sendiri. Tuhan telah berjanji bahwa di dalam setiap peribadatan, Tuhan telah berjanji bahwa dalam setiap peribadatan yang kita lakukan, Tuhan hadir untuk memberkati. Nah, Tuhan mengasihi setiap keluarga yang suka beribadah, baik di gereja maupun di dalam rumah tangganya sendiri. Berkat Tuhan selalu dicurahkan kepada keluarga yang suka beribadah. Keluaran 23 ayat 25. Rangkuman dan penerapan. Dalam satu keluarga Kristen, ayah, ibu, dan anak-anak harus bekerja sama dan sama-sama bekerja menunaikan tugas masing-masing sesuai dengan perintah Tuhan sebagai anak-anak Kristen. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk orang tua yang mengasihi dan mendidikmu. Sebagai pertanda rasa syukurmu kepada Tuhan, hormatilah mereka dengan setulus hatimu agar panjang umurmu dan murah rezekimu selama hidupmu. Nah, sampai di sini anak-anak saya ada yang ingin bertanya. Jika ada, boleh silakan tanya pada saya. Nah, selagi menunggu teman yang ingin bertanya, ada tugas untuk kalian. Pertama, apa yang dimaksud dengan keluarga Kristen? Yang kedua, apakah arti Kristen? Soal nomor 3, bagaimanakah sikap anak-anak terhadap orang tuanya? Soal nomor 4, siapakah yang memberi perintah kepada anak-anak agar menghormati orang tuanya? Nomor 5, tuliskan isi dari kitab Keluaran 20 ayat 12. Nah, untuk tugas latihannya dikerjakan di buku latihannya ya. Nanti kalau sudah selesai difotokan dan hasil fotonya dikirim kepada Se. Oke, setunggu. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semua. Dan seharap kalian tetap semangat dan rajin belajar ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.